Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan hasil ringkasan saya di buku Sistem Digital karya Sri Mulyati. Yang pertama, bab 1, yaitu sistem digital. Pengertian sistem digital adalah suatu sistem yang terdiri dari komponen-komponen elektronika dan gerbang-gerbang logika yang diproses secara biner oleh bilangan biner yaitu bilangan 0 dan bilangan 1, serta bilangan 0 dan 1 tersebut merupakan dasar pembentukan angka-angka digital mulai dari 0 sampai dengan 9. 1. Bentuk gelombang sinyal analog. Nomor 2, bentuk gelombang sinyal digital. Dan yang A, rangkaian analog dan rangkaian digital dalam rangkaian analog memiliki komponen elektronika aktif dan elektronika pasif, namun tidak memiliki komponen gerbang-gerbang logika. Rangkaian analog di bawah ini tersusun dari komponen potensiometer, resistor, transistor, LDR, dan relay. Rangkaian analog berfungsi untuk mengolah sinyal kontinu. Selanjutnya yang B, representasi besaran digital. Representasi nilai logika 0 pada beberapa komponen rangkaian listrik dapat dinyatakan dengan besarnya suatu nilai atau bekerja tidaknya suatu komponen elektronika dalam satu rangkaian. Dan yang C, komponen-komponen tersebut dapat berupa komponen sebagai berikut: sumber tegangan, titik sasis atau grounding, dioda, transistor, dan light emitting diode atau LED. Komponen pertama adalah suatu sumber tegangan dalam rangkaian digital apabila suatu rangkaian digital yang terdiri dari beberapa komponen, di antaranya terdapat sumber tegangan, dan jika sumber tegangan tersebut bernilai 0 sampai 0,8 volt, maka nilai tersebut menyatakan nilai logika 0, atau dengan kata lain representasi sumber tegangan tersebut bernilai 0. Selanjutnya, titik yang terpasang dengan ground dengan simbol titik ground adalah sebuah titik yang tidak mempunyai nilai tegangan, yaitu nilai potensial paling rendah dan bernilai 0. Dengan demikian, sebuah grounding merupakan representasi nilai logika 0. Komponen ketiga adalah dioda. Dioda D1 sampai dengan D6 yang terdapat pada rangkaian digital di atas dipasang reverse bias. Artinya dioda tersebut tidak menghantarkan arus. Jika sebuah dioda dalam suatu rangkaian tidak berfungsi mengalirkan alur listrik atau terpasang secara reverse bias, maka komponen dioda dalam rangkaian tersebut merupakan representasi nilai logika 0. Selanjutnya kita masuk ke bab 2, yaitu gerbang logika. Nah, gerbang logika atau gerbang logik adalah suatu entitas dalam elektronika dan matematika boolean yang mengubah satu atau beberapa masukan logik menjadi sebuah sinyal keluaran logik. Nah, jenis-jenis gerbang logik dasar dan simbolnya terdapat 7 jenis gerbang logik yang membentuk sebuah sistem elektronika digital, yaitu yang pertama ada gerbang AND, kedua gerbang OR, yang ketiga gerbang NOT, yang keempat gerbang NAND, dan yang kelima gerbang NOR, yang keenam gerbang XOR eksklusif OR, dan yang terakhir gerbang XNOR eksklusif NOR. Selanjutnya, tabel yang berisi kombinasi-kombinasi variabel masukan yang menghasilkan keluaran logis disebut dengan tabel kebenaran atau truth table. Masukan dan keluaran pada gerbang logik hanya memiliki 2 level.
Kedua level tersebut pada umumnya dapat dilambangkan dengan high itu tinggi dan low itu rendah, true itu benar dan false adalah salah, dan on adalah hidup dan off adalah mati. Nah, selanjutnya itu gerbang AND. Gerbang AND, rangkaian dasar gerbang AND dapat dilihat pada gambar rangkaian terdiri dari sumber tegangan arus searah, dua buah saklar AB dan LIDY, dua buah saklar A dan B disusun seri seperti pada gambar, dan kedua saklar paralel tersebut dihubungkan dengan sumber tegangan dan LED secara seri. Selanjutnya itu gerbang OR. Dasar gerbang OR. Rangkaian dasar gerbang OR dapat dilihat rangkaian terdiri dari sumber tegangan arus searah, dua buah saklar A dan B, dan LIDY, dua buah saklar A dan B disusun paralel seperti gambar. Kedua saklar paralel tersebut dihubungkan dengan sumber tegangan dan LED secara seri. Yang kedua, gerbang NOT. Gerbang NOT, rangkaian dasar gerbang NOT dapat dilihat di gambar seperti ini. Rangkaian terdiri dari sumber tegangan arus searah, sebuah saklar A dan LIDY. Saklar tersebut dihubungkan dengan sumber tegangan dan LED secara paralel. Dan yang ketiga, gerbang NAND. Gerbang RA, rangkaian terdiri dari sumber arus searah, dua buah saklar A dan B dan LIDY. Dua buah saklar A dan B disusun seri seperti pada gambar. Kedua saklar tersebut dihubungkan dengan sumber tegangan dan LED secara paralel. Selanjutnya gerbang XOR. Gerbang XOR ini sumber tegangan arus searah juga, dua buah saklar A dan B dan LIDY. Dua buah saklar A dan B disusun seperti pada gambar tersebut. Kedua saklar tersebut dihubungkan dengan sumber tegangan dan LED secara paralel. Selanjutnya gerbang NOR. Gerbang NOR itu terdiri dari sumber tegangan arus searah juga, dua buah saklar A dan B dan LIDY, dua buah saklar A dan B disusun secara paralel. Nah, selanjutnya di sini ada bab 3. Di bab 3 ini kita akan menjelaskan sistem bilangan digital dan konversi bilangan. Nah, di sini di bab 3 kita akan menjelaskan tentang pengertian sistem bilangan merupakan dasar sebuah bilangan dan merupakan dasar sebagai pembuat bahasa pemrograman tingkat-tingkat rendah yang biasa kita kenal dengan bahasa mesin atau bahasa assembler. Kita mengenal 4 jenis bilangan utama, yaitu bilangan biner, bilangan desimal, bilangan oktal, dan bilangan heksadesimal. Dan yang B itu biner. Sistem bilangan biner terdiri dari dua, yaitu angka 0 dan 1. Angka 0 dan 1 atau biner tersebut merupakan dasar untuk semua bilangan. Dengan adanya biner bisa membuat bilangan digital dari 0 sampai dengan 9. Bilangan biner kita kenal dengan nama bilangan berbasis 2. Contohnya bilangan biner adalah 11001112 dan 010102 dan seterusnya. Selanjutnya itu C, oktal. Sistem bilangan oktal terdiri dari 8 angka, yaitu angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan 7. Bilangan oktal tidak memiliki angka 8. Bilangan oktal tersebut merupakan bilangan yang lebih lengkap dibanding bilangan biner. Dengan adanya bilangan oktal, lebih memudahkan lagi dalam mengkonversikan suatu nilai bilangan. Bilangan oktal kita kenal dengan nama bilangan berbasis 8. Contohnya, bilangan biner adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 7, 2, 1, 9, 8, 2, 0, 1, 3, 7, 6, 8, dan seterusnya. Dan yang D, desimal. Bilangan desimal adalah bilangan yang biasa kita gunakan sehari-hari. Bilangan desimal memiliki angka sebagai berikut. Contohnya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9.
Bilangan desimal merupakan bilangan yang paling mudah digunakan karena tidak berbasis. Namun bilangan desimal dapat mempermudah konversi bilangan. Dan yang selanjutnya yaitu heksadesimal. Bilangan heksadesimal adalah bilangan yang terdiri dari 16 bilangan yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 atau juga A, B, C, D, E, dan F. Dan yang terakhir itu konversi bilangan. Konversi bilangan digunakan untuk mengubah suatu bilangan dari suatu sistem bilangan menjadi bilangan dalam sistem bilangan yang lain. Selanjutnya biner ke desimal. Ini contohnya seperti di sini, dan yang kedua itu biner ke oktal, cara mengubah bilangan biner menjadi bilangan oktal dengan mengambil 3 digit bilangan dari kanan. Contohnya 1111001112 dapat dikonversikan ke bilangan oktal dilakukan dengan mengubah menjadi sistem bilangan biner terlebih dahulu menjadi basis 8 atau oktal dengan cara seperti berikut di situ digambar. Nah, selanjutnya yaitu biner ke heksadesimal. Heksadesimal. Cara mengubah biner menjadi heksadesimal dengan mengambil 4 digit bilangan dari kanan. Contohnya 010011111010110002 dapat dikonversikan ke bilangan heksadesimal. Dilakukan dengan mengubah menjadi sistem bilangan biner terlebih dahulu menjadi basis 16 atau heksadesimal. Selanjutnya itu oktal ke biner. Oktal ke biner dengan menjadikan satu persatu angka bilangan oktal menjadi bilangan biner dahulu kemudian disatukan. Untuk bilangan oktal harus memiliki 3 digit bilangan biner, sehingga jika hanya menghasilkan kurang dari 3 digit, maka di depannya ditambahkan bilangan 0. Nah, yang selanjutnya itu oktal ke desimal. Cara mengubah bilangan oktal menjadi bilangan desimal dengan mengubah bilangan oktal tersebut menjadi bilangan biner terlebih dahulu, baru kita merubah menjadi bilangan desimal. Selanjutnya oktal ke heksadesimal. Cara mengubah bilangan oktal menjadi bilangan heksadesimal dengan mengubah bilangan oktal tersebut menjadi bilangan biner terlebih dahulu. Baru kita ubah menjadi bilangan desimal. Lalu kita ubah lagi menjadi heksadesimal. Nah, yang selanjutnya desimal ke biner. Contohnya seperti yang digambar. Dan selanjutnya desimal ke oktal. Sama seperti contohnya ada di situ tertera. Selanjutnya itu desimal ke heksadesimal. Contohnya sudah saya tulis di depan, dan yang 10 itu heksadesimal ke biner. Sama juga sudah saya dilihatkan, dan yang selanjutnya heksadesimal ke desimal. Contohnya seperti itu, dan yang terakhir heksadesimal ke oktal. Sama contohnya saya sudah tulis. Dan yang terakhir ada bab 4 yaitu multiplexer. Di sini pengertian multiplexer adalah suatu rangkaian digital yang terdiri dari beberapa masukan sinyal digital dan diproses oleh komponen processing atau selektor untuk menghasilkan satu keluaran. Rangkaian multiplexer merupakan rangkaian yang terdiri dari beberapa komponen digital pada bagian masukan. Rangkaian multiplexer bisa terdiri dari beberapa gerbang NOT, beberapa gerbang AND, dan sebuah gerbang OR. Multiplexer merupakan sebuah rangkaian terintegrasi integrated circuit atau sebuah modul, atau juga secara umum dikenal dengan istilah IC multiplexer. Selanjutnya yaitu yang B, fungsi multiplexer yaitu merupakan penghubung atau interface dari beberapa masukan menjadi satu keluaran. Masukan multiplexer yang paling cocok adalah sinyal digital karena komponen utamanya merupakan gerbang-gerbang digital. Dan yang C, tabel kebenaran multiplexer dengan istilah 4x1 multiplexer artinya terdapat 4 sinyal data masukan dan terdapat 1 sinyal data keluaran.
Pada gambar di bawah ini adalah sebuah contoh blok dari 4x1 multiplexer dengan masukan 4 buah yaitu 10, 11, 12, dan 13, dan satu keluaran yaitu X. Kita perlu memperhatikan nilai menentukan jumlah sektor pada bagian masukan multiplexer. Dengan demikian 4 masukan sama dengan 2N sama dengan 4. Dalam hal ini N adalah 2 dan demikian keluaran Y, nilai ini yang harus bisa kita tentukan sehingga kita bisa membuat persamaan aljabar boolean multiplexer dengan benar. Dan yang D, aljabar boolean multiplexer Y sama dengan 10 SO tambah 1 SO tambah 12 SI tambah 13 SI. Dan yang terakhir itu penggunaan multiplexer. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.